Ya, kita ke informasi lainnya. Ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian saat aksi demo beras mahal dan tolak impor beras. Ricuh disebabkan saat mahasiswa berusaha masuk ke gedung DPRD Sukabumi. Inilah kericuhan yang terjadi antara ratusan mahasiswa dengan aparat kepolisian saat demo di gedung DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Aksi mahasiswa gagal karena dihalau oleh aparat kepolisian. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sukabumi Bergerak itu menyoroti mahalnya harga beras. Mereka menilai kenaikan harga beras saat ini merupakan yang tertinggi sejak 30 tahun terakhir. Upaya pemerintah dan DPRD Sukabumi dinilai belum optimal dalam mengendalikan harga beras. Tuntutan kita hari ini adalah bagaimana kita meminta agar pemerintah daerah dan DPRD bisa kembali menstabilkan harga beras di Kota Sukabumi. Dan juga kita meminta agar DPRD ini juga menyerap gabah-gabah kering, khususnya rekomendasi dari DPRD untuk pemerintah Kota Sukabumi, untuk Pemda, agar menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Karena kita ketahui di bulan April ini akan masuk pada momentum panen raya, tapi pemerintah pusat akan mewacanakan impor beras. Ini yang kita tolak. Selain menyoroti mahalnya harga beras, mahasiswa juga menolak impor beras dari luar negeri. Mereka mendesak agar pemerintah menyerap gabah-gabah kering dari masyarakat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Kota Bogor, Jawa Barat diwarnai insiden antara pendemo dan petugas. Dalam aksinya, massa memprotes mahalnya harga kebutuhan pangan hingga carut marut kondisi politik di tanah air. Aksi saling dorong antara massa pendemo dan petugas keamanan terjadi di depan Gerbang 3 Istana Kepresidenan, Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu sore. Sebelumnya, massa gabungan mahasiswa dan pengamen berunjuk rasa memprotes harga kenaikan bahan pangan. Selain mendorong barikade pasukan Dalmas, pengunjuk rasa juga membakar ban bekas. Massa aksi juga mendobrak pagar kawat dan mendorong petugas keamanan. Sikap represif mahasiswa dinilai provokatif hingga terjadi insiden. Sementara dalam aksinya, para demonstran memprotes sikap pemerintah yang dinilai lamban menangani lonjakan harga kebutuhan pangan. Pemerintah juga dianggap pemicu carut-marutnya kondisi politik nasional pasca pemilu. Aksi hari ini kita ingin menyuarakan aspirasi rakyat di mana pangan naik dan melonjak sangat tinggi. Kemudian adanya kemirisan dari negara kita, dan ini negara Khatulistiwa di mana iklim tropis, kemudian beras merupakan bahan pokok dari primer kita, pangan kita. Kemudian yang kita sayangkan itu adalah mengapa di saat kegagalan panen di antara petani itu, Pak Jokowi malah mengimpor beras dari luar. Ketika harga itu naik, para petani dari lokal itu naik, dia mengimpor beras dari luar dengan sangat banyak. Meski aksi berlangsung memanas, massa akhirnya membubarkan diri usai dimediasi polisi. Sementara akibat aksi tersebut, arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Paledang dan Pajajaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara Satgas Pangan Polres Serang, Banten menggerebek gudang beras sindikat pengoplos beras Bulog dengan beras kotor dan berjamur. Satu pelaku berinisial SK ditangkap selaku pemilik gudang. Di tengah harga beras yang masih tinggi, Satgas Pangan Polres Serang, Banten menggerebek gudang beras sindikat pengoplos beras Bulog dengan beras kotor dan berjamur di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten. Polisi menemukan barang bukti 25 ton beras Bulog dan beras kotor dan berjamur yang digunakan untuk bahan oplosan menjadi beras premium. Polisi juga menemukan tumpukan karung beras premium untuk diisi beras oplosan, serta sejumlah alat pemutih hingga pewangi vanili. Satu pelaku berinisial SK ditangkap selaku pemilik gudang. SK menjadi pelaku dugaan persaingan curang dan perlindungan konsumen terhadap oplos maupun repacking beras Bulog. Mengoplos beras Bulog dengan beras yang tidak layak konsumsi pun merepacking menjadi beras dalam bentuk premium. Kegiatannya adalah melakukan bleaching, blowing, repacking, dan melakukan pewangian terhadap produk beras tadi yang diedarkan
di daerah-daerah Bogor, Tangerang, Serang, dan Cilegon. Pelaku yang telah beroperasi sejak 2019 ini sudah mengedarkan 270 ton beras yang tersebar di sejumlah kota dengan keuntungan Rp3.000 per kilogramnya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Dari Sulawesi, ratusan emak-emak berebut kupon beras murah di Goa, Sulawesi Selatan. Mereka terpaksa berebut karena takut kehabisan beras murah seharga Rp53.000 per 5 kilogram. Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah. Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kg seharga Rp53.000. Kurang dari 1 jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meski telah mengantre sejak pagi. Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam 8 lewat. Iya. Ini ada yang duluan. Iya. Iya, sudah jam 8. Sebelum jam 8 juga ada, Bu, Di. Banyak tahu lah, setengah 8 ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada. Dibilang karcis ini, ada beras, baru bilang ada karcis. Operasi pasar beras murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi. Kericuan terjadi saat warga berebut hendak membeli beras murah di lapangan Lembah Hijau, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Warga yang tidak sabar ingin mendapatkan beras murah menyerobot mobil bulog pengangkut beras. Salah seorang warga yang berusaha mengambil karung beras sempat dituduh sebagai pencuri. Padahal warga ini mengatakan sebelumnya telah membayar beras tersebut. Tangkap dia katanya, siapa tersebut curikan harga beras cuma 110 itu. Sudah di-store tadi? Sudah saya sudah kasih ibu itu, tapi saya sudah ambil kembali nih uang. Biar yakin kita katanya pencuri, tangkap dia katanya. Iya, pencuri beras itu. Ya jangan sampai karena mereka ambil kita tidak pastikan. Mereka nyolong-nyolong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Itu kejadiannya seperti yang sekarang ini. Karena banyak orang, ada pengambilan tanpa sepengetahuan. Setelah diatur petugas, antre beras murah kembali tertib. 4 ton beras yang disediakan Dinas Perindak setempat ludes tidak sampai dalam 1 jam. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Di Mandailing, Natal, warga kecewa karena kebagian beras murah yang ternyata busuk. Sebelumnya, ia sudah mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras murah, namun ternyata tak layak konsumsi. Seorang warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini kecewa terhadap mutu beras murah Bulog yang dijual kepada warga di tengah mahalnya harga beras. Saat operasi pasar beras murah Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Mandailing, Natal, setiap warga bisa membeli beras sebanyak 10 kg dengan harga Rp10.500 per kilonya. Beras sebanyak 7 ton yang dijual pun habis dalam waktu sekejap. Akan tetapi mutu beras diketahui tak begitu baik, bahkan sebagian karung beras SPHP isinya busuk dan tak layak dikonsumsi. Jadi yang pertama kali masak nampaknya masih bagus. Kedua kali masak bagus. Ketiga kali busuk semua. Busuknya busuk bau bangkil lah gitu. Lalat yang biru datang baru. Warga meminta Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan setempat bertanggung jawab
Karena telah merugikan masyarakat yang harusnya terbantu dengan beras murah, justru dikecewakan karena beras yang dijual tak layak konsumsi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.